Marcelino Ferdinand akhirnya debut di Liga Slovakia bareng AS Trenčín dan langsung mencuri perhatian. Masuk babak kedua, dia bikin 3 umpan kunci dan hampir nyetak assist. Pelatihnya puas banget, sinyal kalau Marcelino siap bersinar di Eropa. Rumor Van Gaal ke Indonesia bikin heboh, tapi PSSI udah tegas bilang tidak. Pengalamannya luar biasa, tapi usia, karakter keras, dan gaya mainnya bisa jadi masalah besar. Jadi buat sekarang, rumor ini cuma wacana yang lewat aja. Jepang kabarnya mau cabut dari AFC karena muak dengan korupsi dan dominasi Timur Tengah. Mereka rencana bikin federasi baru dan Indonesia masuk daftar undangan. Kalau benar kejadian, sepak bola Asia bisa berubah total. Tom Hay melampiaskan rasa sakit gagal di timnas dengan tampil luar biasa bareng Persib. Lawan PSBS Biak, dia ngatur tempo, nyerang, dan bertahan kait mesin. Dari sedih jadi energi, dan hasilnya man of the match. Indonesia U23 masuk pot 1, aman dari Thailand dan Vietnam di fase grup. Tapi peluang ketemu Malaysia tetap terbuka dan bakal panas banget. Dengan status juara bertahan, Garuda Muda wajib buktiin mereka masih yang terbaik. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Bicara Bola TV. Marcelino Ferdinand akhirnya resmi menapaki debutnya bersama klub Slovakia, AS Trenčín, dan hasilnya cukup bikin optimis. Laga itu digelar Sabtu malam, 18 Oktober 2025, melawan Schalke. Pertandingan berakhir 1-1, tapi sorotan utama justru jatuh pada pemain muda Indonesia yang baru saja mencoba peruntungannya di Eropa. Marcelino baru masuk di awal babak kedua, tepatnya menit ke-46, menggantikan Dylan Kemp. Ia langsung dipercaya tampil di posisi sayap kanan, tempat yang menuntut kecepatan, kreativitas, dan visi permainan tajam. Dalam 45 menit di lapangan, Marcelino benar-benar memanfaatkan setiap detik. Catatannya impresif, 23 sentuhan bola, 87% akurasi umpan dari total 15 percobaan, dan 3 kali mengirim umpan kunci yang membuat pertahanan lawan keteteran. Ia juga sempat melepaskan 1 tembakan dan aktif dalam duel maupun intercept bola. Momen paling mencuri perhatian datang di menit ke-87, ketika Marcelino nyaris mencatatkan assist. Umpan silangnya disambut rekannya, tapi sayangnya bola masih bisa ditepis kiper lawan. Meski belum ada gol ataupun assist, gaya mainnya langsung menarik perhatian banyak orang. Pelatih AS Trenčín, Ricardo Moniz, mengaku puas dengan performa debut sang pemain muda. Menurutnya, Marcelino menunjukkan adaptasi cepat terhadap tempo permainan Eropa. Komentar itu jadi sinyal kuat bahwa Trenčín benar-benar melihat potensi besar dalam diri pemain yang masih dipinjam dari Oxford United itu. Media lokal pun ikut menyoroti penampilan Marcelino. Banyak yang menilai kehadirannya membawa energi baru di lini serang Trenčín. Para supporter juga memberi sambutan positif, apalagi mereka tahu tidak mudah bagi pemain Asia, apalagi dari Indonesia, langsung nyetel di Eropa. Debut ini mungkin baru langkah kecil, tapi jadi awal yang menjanjikan buat perjalanan Marcelino di benua biru. Dari caranya bermain, terlihat jelas kalau dia bukan datang untuk sekedar menumpang nama, dia datang untuk bersaing. Jika terus konsisten, bukan tidak mungkin Marcelino bakal jadi salah satu pemain Indonesia yang benar-benar menancapkan jejak di panggung Eropa. Nama Louis van Gaal sempat bikin heboh dunia sepak bola Indonesia. Rumornya, pelatih legendaris asal Belanda itu bakal jadi calon pengganti Patrick Kluivert di kursi pelatih timnas Indonesia. Tapi, sebelum gosipnya makin liar, PSSI langsung menepis kabar itu. Mereka bilang sudah punya kandidat lain yang lebih realistis. Meski begitu, bayangan Van Gaal duduk di bangku pelatih Garuda sempat bikin banyak orang berkhayal. Gimana rasanya kalau pelatih yang pernah menangani tim-tim besar Eropa itu benar-benar datang ke sini? Van Gaal bukan nama sembarangan. Dia pernah melatih Ajax, Barcelona, Bayern Munchen, sampai Manchester United. Di level timnas, ia membawa Belanda finish di posisi ketiga Piala Dunia 2014. Selain itu, Van Gaal juga dikenal sebagai pelatih yang berani memberi kesempatan ke pemain muda. Ia punya mata tajam untuk menemukan bakat mentah dan membentuknya jadi pemain top.
Buat Indonesia yang sedang fokus membangun generasi baru, kemampuan itu tentu menggoda banget. Banyak yang percaya kalau Van Gaal beneran datang, level permainan pemain muda kita bisa naik drastis. Selain faktor teknis, ada hal lain yang lebih realistis, yaitu usia dan kesehatan Van Gaal. Dia kini sudah 74 tahun dan baru saja pulih dari kanker prostat. Meski semangatnya luar biasa, banyak yang meragukan apakah ia sanggup menjalani rutinitas berat melatih tim nasional. Ditambah lagi, gajinya jelas bukan nominal kecil. Rumor menyebut angka yang bisa menembus puluhan miliar rupiah per tahun. Angka yang mungkin bikin PSSI berpikir dua kali. Pada akhirnya, Van Gaal memang pelatih besar dengan segudang pengalaman, tapi belum tentu cocok dengan kondisi sepak bola Indonesia yang masih terus berkembang. Mimpi punya pelatih kelas dunia itu sah-sah aja, tapi realitasnya tak semudah itu diwujudkan. Sekarang, setelah PSSI memastikan akan menunjuk pelatih lain, rumor Van Gaal pun tinggal cerita menarik di antara wacana yang tak pernah benar-benar jadi kenyataan. Rencana besar sedang bergulir di dunia sepak bola Asia. Jepang dikabarkan berencana keluar dari AFC dan membentuk konfederasi baru yang kabarnya bakal dinamai Federasi Sepak Bola Asia Timur. Langkah ini muncul karena ketidakpuasan Jepang terhadap banyak hal di tubuh AFC, terutama soal dugaan korupsi, manipulasi pertandingan, dan pengaruh besar negara-negara Timur Tengah seperti Qatar dan Arab Saudi. Jepang merasa sudah terlalu lama berada dalam sistem yang tidak adil. Salah satu pemicunya adalah kasus yang melibatkan klub mereka, Vissel Kobe, di turnamen Liga Champions Asia Elite. Klub itu merasa dirugikan oleh keputusan AFC yang dianggap berat sebelah. Mereka bahkan dikenai denda meski ada klub lain yang justru mundur dari turnamen tanpa sanksi. Situasi ini memicu amarah publik sepak bola Jepang yang menilai AFC tidak transparan dan terlalu berpihak pada kekuatan finansial besar di kawasan Timur Tengah. Rencana pembentukan federasi baru ini tidak hanya tentang Jepang. Mereka disebut-sebut juga akan mengundang beberapa negara lain untuk bergabung, termasuk Indonesia. Negara-negara Asia Timur seperti Korea Selatan, China, dan Hong Kong kabarnya juga sudah diajak. Dari Asia Tenggara, nama-nama seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Singapura masuk dalam daftar undangan. Bahkan Irak dan Australia disebut sedang mempertimbangkan kemungkinan ikut bergabung. Kalau rencana ini benar-benar terwujud, dampaknya bakal luar biasa besar. Bayangkan saja, kekuatan sepak bola seperti Jepang dan Korea Selatan bergabung dalam satu konfederasi baru, ditambah dengan potensi besar dari negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia. Konfederasi ini bisa jadi penantang serius bagi AFC, dan mungkin mengubah peta kekuatan sepak bola Asia sepenuhnya. Entah rumor ini akan jadi kenyataan atau hanya wacana sesaat, satu hal pasti, Jepang sedang mengirim pesan keras. Mereka ingin perubahan nyata di sepak bola Asia. Dan jika AFC tidak berbenah, mungkin saja era baru akan dimulai dengan Indonesia menjadi salah satu bagian penting di dalamnya. Beberapa hari lalu, Tom Haye masih jadi sorotan gara-gara kegagalan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Gelandang elegan Indonesia itu terlihat benar-benar terpukul. Bahkan sempat menuliskan curahan hati soal rasa kecewanya di media sosial. Tapi seperti pepatah lama, badai memang datang duluan sebelum langit cerah lagi. Dan di laga Persib Bandung kontra PSBS Biak, Tom Haye membuktikan bahwa dirinya belum habis. Laga itu digelar pada Jumat 17 Oktober 2025 dalam lanjutan pekan ke-8 Super League. Persib yang datang ke Biak tampil penuh percaya diri dan akhirnya menang telak 3-0. Tapi di balik skor besar itu, nama Tom Haye jadi bintang utama. Ia bukan cuma mengatur ritme permainan dari lini tengah, tapi juga jadi otak di balik setiap serangan berbahaya Persib. Hasilnya, ia dinobatkan sebagai man of the match dengan statistik yang bikin kagum siapapun yang nonton. Dalam pertandingan itu, Haye mencatat 76 umpan sukses dengan akurasi 94%. 4 diantaranya adalah umpan kunci yang membuka peluang emas bagi rekan setim. Bukan cuma piawai dalam menyerang, Haye juga tampil garang di sisi bertahan. Menang dalam 10 dari 12 duel dan mencatat 5 tackle sukses. Hampir di setiap gol Persib, namanya selalu ada dalam proses build up serangan. Setelah laga, Haye bicara dengan nada jujur dan terbuka. Ia mengaku beberapa hari terakhir terasa berat setelah kegagalan di level timnas. Tapi ia tahu harus segera bangkit. Kegagalan itu menyakitkan, tapi cara terbaik melampiaskannya adalah dengan memberikan segalanya untuk klub ini, katanya.
Kemenangan ini bukan cuma tentang 3 poin untuk Persib, tapi juga tentang kebangkitan mental seorang pemain yang baru saja jatuh. Haye menunjukkan bagaimana seorang profesional sejati mengubah sedih jadi motivasi. Penampilannya malam itu mungkin tidak akan menghapus rasa kecewa di timnas, tapi jelas menegaskan satu hal. Tom Haye belum selesai. Ia baru saja memulai lagi, kali ini dengan semangat yang lebih kuat dari sebelumnya. Kabar menggembirakan datang dari dunia sepak bola nasional. Timnas Indonesia U23 resmi menempati pot 1 dalam undian cabang sepak bola putra SEA Games 2025. Posisi ini bukan cuma soal keberuntungan, tapi hasil nyata dari prestasi besar Garuda Muda yang sukses meraih medali emas di SEA Games 2023 Kamboja. Status juara bertahan otomatis menempatkan Indonesia di jajaran tim unggulan bersama 2 kekuatan besar Asia Tenggara lainnya, Thailand dan Vietnam. Dengan posisi ini, Indonesia dipastikan tidak akan bertemu Thailand dan Vietnam di fase grup. Setidaknya, di awal turnamen, Garuda Muda bisa sedikit bernapas lega. Tapi bukan berarti perjalanan akan mudah. Dari pot 2, ada nama Malaysia yang langsung bikin jantung berdebar, bahkan sebelum undian dilakukan. Kalau Indonesia dan Malaysia akhirnya berada dalam satu grup, bisa dipastikan pertandingan itu bakal jadi salah satu laga paling panas dan ditunggu seluruh pecinta sepak bola Asia Tenggara. Malaysia sendiri bukan lawan enteng. Mereka dikenal punya gaya main cepat, agresif, dan disiplin dalam bertahan. Dalam beberapa edisi terakhir SEA Games, Malaysia sering jadi batu sandungan bagi Indonesia. Jadi kalau pertemuan itu benar-benar terjadi, ini akan jadi kesempatan emas bagi Garuda Muda untuk membalas dan menunjukkan siapa penguasa sejatinya di kawasan ini. Meski masuk pot 1 memberi keuntungan, Indonesia tetap harus waspada. Tim seperti Myanmar, Kamboja, atau Singapura bisa jadi kejutan tak terduga. Dalam sepak bola Asia Tenggara, tidak ada tim kecil, hanya yang kurang siap. Dengan status sebagai juara bertahan, ekspektasi terhadap Garuda Muda berjelas tinggi. Tapi tekanan itu juga jadi motivasi tambahan. Indonesia tidak hanya ingin mempertahankan emas, tapi membuktikan bahwa dominasi mereka di kawasan ini bukan sekedar kebetulan. Dan jika takdir mempertemukan Indonesia dan Malaysia di fase grup, satu hal pasti. SEA Games 2025 akan dimulai dengan panas, penuh gengsi, dan siap membakar semangat seluruh supporter merah putih.